الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين وأنزل على عبده الكتاب المبين هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, dan ikutilah jalan-jalan orang-orang yang bertakwa, yang mengambil dunianya untuk bekal akhiratnya, yang mencari keridhaan Rabbnya dan mendahulukan daripada keinginan dirinya dan hawa nafsunya. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya di antara karunia-karunia Allah dengan berbagai macam kenikmatan bagi mereka adalah bahwa Dia telah memerintahkan dengan segala kebaikan dan yang membahagiakan jiwa mereka dan membuat tenang hati mereka dan menjadikan sebab kesuksesan dan keberuntungan mereka di dunia dan di akhirat. Di antara hal tersebut yang paling kuat dan paling pengaruh dan bekasnya adalah 3 perintah Rabbani yang telah mencakup 3 ayat di dalam Al-Quran, yang ayat tersebut telah menghimpun kaedah-kaedah syariah dalam perkara perintah dan larangan secara menyeluruh, dan segala macam kebaikan masuk di dalamnya, dan di dalam setiap kemuliaan tercangkup padanya. Seluruh kebaikan dan ketinggian ada di dalamnya dan dituntunkan oleh ayat tersebut. Ayat ini menegaskan prinsip-prinsip berinteraksi dengan sesama manusia dan menjelaskan bagaimana berbuat baik kepada mereka, serta menunjukkan jalan keselamatan dari keburukan orang-orang yang buruk dari mereka. Ayat tersebut adalah firman Allah yang telah difirmankan kepada manusia yang terbaik dan Rasul yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah, jadilah pemaaf, perintahkanlah orang-orang kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah memulai perintah untuk suatu akhlak yang terpuji, yang mudah diucap dan tidak berat dilakukan, dan membuat jiwa menjadi lebih tenang dan mampu dilakukan tanpa adanya beban berat yang kesulitan kepadanya, berupa tuntunannya untuk melakukan sesuatu yang sempurna dan mencari-cari sesuatu yang tidak tampak demi menghilangkan kesusahan dan mencegah terjadinya masalah. Dan selanjutnya adalah perintah menyuruh kepada setiap kebaikan, mentauhidkan Allah di dalam setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkannya, sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah menyambung siapa yang memutuskan hubungan dan memberi dan memaafkan. Wahai hamba-hamba Allah, ketika gangguan orang-orang yang bodoh merupakan perkara yang pasti ditemui, maka datanglah perintah ketiga, yaitu berpaling dan janganlah peduli dengan gangguan-gangguan orang-orang yang bodoh tersebut, karena tindakan bodoh mereka tidak dihadapi dengan tindakan yang sama sebagai bentuk balasan untuk mengobati kemarahan, akan tetapi mesti dengan bersabar terhadap gangguan mereka dan tetap berbuat baik kepada mereka. Itulah cara yang terbaik dipraktekkan oleh Nabi, pembawa rahmat dan petunjuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada lawannya maupun kepada kawannya.
sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ia memerintahkan nabinya untuk bersabar bersama orang-orang yang menyuruh Rabbnya baik ketika pagi dan petang demi mengharapkan keridhaannya agar kedua matanya tidak berpaling dari mereka. Allah menyuruhnya untuk memaafkan mereka dan memohonkan ampunan bagi mereka semenjak mereka bermusyawarah dan mendoakan mereka. Allah juga telah menyuruhnya untuk menegakkan had, hukuman terhadap siapa saja yang melakukan perbuatannya dengan konsekuensinya dalam hukuman tersebut, tanpa membedakan status sosial mereka. Allah memerintahkan juga untuk menghadapi musuhnya dari setan manusia dengan tetap berbuat baik dan membalas orang yang berbuat keburukan dengan kebaikan dan melakukan tindakan yang bodoh dengan kesantunan, dan zalim dengan memaafkannya, dan yang memutus hubungan dengan menyambungnya. Dan dia telah memberitahukan kepadanya bahawa bila dia melakukan dengan yang demikian, maka musuhnya akan berbalik jadi teman yang setia. Dan Allah telah memerintahkannya untuk menghadapi musuhnya dari setan jin dengan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mereka. Dan Allah telah menghimpun baginya kedua perkara ini pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, jadilah pemaaf, perintahkanlah orang-orang kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah telah menyuruhnya untuk berlindung dari keburukan orang-orang yang bodoh, yang tidak mempedulikan mereka, dan membentengi diri dari keburukan setan, dan memohon perlindungan kepadanya. Dan Allah telah menghimpun dalam ayat ini segenap akhlak yang terpuji, seluruh kebaikan dan seluruh kebaikan, sebab sesungguhnya orang yang ditaati memiliki 3 kondisi di tengah manusia yang dia memiliki hak di atas mereka yang harus mereka penuhi, sebagaimana dia memiliki perintah yang diperintahkan kepada mereka, yang mana seringkali terjadi kelalaian, ketidaktaatan terhadap perintah tersebut. Maka Allah menyuruh di atas mereka dengan cara yang baik dan membuat mereka nyaman dan mudah, tidak menyulitkan, yaitu maaf yang tidak disertai keburukan dan beban. Dan Allah juga menyuruh untuk memerintahkan kepada mereka untuk berbuat kebaikan, dan perintah tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang baik pula, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara yang kasar. Dan Allah telah memerintahkan untuk membalas tindakan bodoh orang-orang mereka, orang-orang yang mereka berpaling dari mereka tanpa membalasnya dengan tindakan yang serupa. Dengan itulah keburukan mereka dapat dibendung. Ya Rabbku, janganlah Engkau jadikan aku termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Tolaklah keburukan mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Allah Subhanahu berfirman, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang-orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perilaku yang baik tersebut, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah tuntunan Nabi SAW kepada seluruh penghuni di bumi, baik dari kalangan jin dan manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kepadanya lah kita mengambil teladan dalam setiap perbuatan. Allah Subhanahu berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dia yang banyak menyebut Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimul jalil li wa lakum wa likaffatil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimil mannan ahmaduhu subhanahu
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الثقلين من إنس وجان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا Wahai hamba Allah, sesungguhnya berpaling dari orang-orang yang bodoh dan direalisasikan dengan meninggalkan bergaul dengan mereka dan tidak mendekat kepada mereka, dan tidak ada obat yang lebih ampuh untuk gangguan mereka, lebih jauh dari permusuhan mereka, dan lebih kuat atas hati mereka daripada berpaling dari mereka dan berpaling dari mereka bahkan menjadi suatu keharusan, sebab mereka tidak mencari kebenaran jika tidak memilikinya dan tidak mengambil apa yang menyelisih hawa nafsu mereka bila mereka menemukannya, dan mereka tidak memperlihatkan janji dan tidak memelihara kesetiaan, tidak menerima terima kasih suatu nikmat kecuali terus menerus yang mereka dapatkan. Tetapi jika nikmat tersebut terputus, maka terima kasih tersebut berubah menjadi ingkar, pujian berubah menjadi celaan, hubungan berubah menjadi terputus, cinta berubah menjadi benci. Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Hendaklah kalian memberikan respon yang cepat untuk maaf, menyuruh kepada kebaikan, dan tidak mempedulikan orang-orang yang bodoh, agar kalian meraih semua kebaikan dan terlindung dari keburukan, agar kalian mencapai kebahagiaan di dunia dan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Dan ingatlah selalu bahwasanya Allah telah memuliakan kalian dengan bersalawat dan salam kepada manusia yang terbaik, itu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an khulafaihi al-arba'ah أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.